2 bulan menjabat Kasat Narkoba Polres Pindrang, Ibtu Mangopo Mansyur membuat prestasi yang luar biasa di Mapolres Pindrang bersama tim Satres Narkoba yang dipimpinnya. Di mana sejak menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Pindrang, dirinya tak tanggung-tanggung untuk memberantas para pelaku kriminal tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pindrang, Polda Sulawesi Selatan, untuk menindaklanjuti perintah Kapolres Pindrang AKBP Edi Sabara Manggabarani. Ibtu Mangopo Mansyur adalah salah satu perwira tinggi Polres Pindrang yang track rekornya dalam melakukan pengungkapan tindak pidana kriminal penyalahgunaan narkotika tidak diragukan lagi, di mana pada tanggal 10 Juni 2025 bersama tim Opsnal Res Narkoba Polres Pindrang berhasil mengungkap 3 kasus menonjol penyalahgunaan narkotika di 3 lokasi berbeda dengan barang bukti 0,6 kg atau 600 gram. Usai kegiatan press release, ia menyampaikan pengungkapan di 3 lokasi berbeda ini adalah bentuk tindak lanjut dari perintah Kapolres Pindrang untuk melaksanakan kegiatan operasi Antiklipu 2025 di daerah rawan terjadinya transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Ia juga menyampaikan pada kegiatan operasi itu jumlah tersangka yang kami amankan berjumlah 30 orang, di antaranya 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, di mana masing-masing tersangka kami amankan barang bukti sebesar 504 gram sabu dan 47 gram sabu. Dalam pengungkapan tersebut, ada 6 orang yang memang menjadi target utama dan itu sudah ada dalam daftar pencarian orang yang telah diintai bersama tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pindrang sebulan lalu. Di antaranya inisial ST 44 tahun dengan barang bukti 504 gram, inisial RW 27 tahun dengan barang bukti 0,63 gram sabu, inisial perempuan SN alias PT 40 tahun, barang bukti 47 gram sabu. Perempuan inisial SW 34, barang bukti Pirex, sisa sabu yang telah digunakan. Inisial I 39 tahun, barang bukti sisa sabu yang telah digunakan dalam Pirex. Dan inisial MH 31 tahun, dengan barang bukti sisa sabu yang telah dipakai. Pada awalnya, kami mengamankan 1 orang pelaku berinisial RW itu di Kecamatan Paleteang. Kami menemukan di tangannya ada 1 saset sabu kecil yang sekira 0,63 gram. Kemudian dari pengakuannya bahwa sabu tersebut dibeli dari saudara ST. Setelah kami selidiki kurang lebih sekitar 10 jam, kami temukan keberadaan saudara ST di RCE, Kecamatan Tiruan, Kabupaten Pindrang. Dan di tangannya kami temukan juga 1 saset kecil. Dan dari sana pengakuannya dia mengakui barang itu adalah miliknya. Setelah dilakukan interogasi, sebenarnya pada awalnya tersangka berbelit-belit jawabannya. Dia mengatakan bahwa dia hanya tinggal di kandang ayam, karena pada saat itu kami menemukan beberapa WA yang mencurigakan di handphone miliknya, yang mengatakan bahwa ada barang, ada apa. Inilah sehingga pada saat itu kami meminta bahwa di mana alamatnya, rumahnya, untuk kami ketahui, karena diduga ada barang yang dia simpan, walaupun kita tidak tahu berapa jumlahnya. Sehingga pada saat itu dia mengaku bahwa tinggalnya di kandang ayam, kemudian kami bawa dan berinisiatif ke pemerintah setempat. Kami ke Pak RT-nya, dan kebetulan Pak RT-nya adalah omnya sendiri. Nah, kami meminta tolong kepada RT-nya untuk menunjukkan rumah tempat tinggal dari para pelaku ini. Dan Pak RT membantu kami menunjukkan tempatnya. Setelah sampai di tempatnya, tersangka lagi mengelak bahwa saya sudah 3 hari tidak ke sini. Jadi memang pengungkapan ini penuh dengan sandiwara yang dilakukan oleh tersangka. Setelah sampai di rumahnya, dia mengaku bahwa 3 hari tidak ke sana.
kami tidak percaya itu. Dibantu oleh Pak RT, kami meminta kepada Pak RT untuk memanggil satu orang tetangganya lagi untuk mendampingi kami melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Kemudian Pak RT dan satu orang saksi itu membantu kami untuk melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan dia ikut menyaksikan. Dan pada saat itu kurang lebih 1 jam kita melakukan penggeledahan. Ternyata di sudut rumahnya, di dekat pintu, di sana ada tumpukan karung yang berisi pakaian bekas. Setelah kami bongkar itu, ternyata di bawah karung itu ada bungkusan warna hitam yang disimpan. Dan kami buka dengan disaksikan oleh Pak RT dan tetangganya. Kami buka dan pada saat itu ternyata isinya adalah diduga sabu, yang setelah kita timbang kurang lebih berat brutonya adalah 504 gram. Jadi demikian. Itu rencana dipasarkan di mana? Untuk saat ini karena di pemeriksaan tersangka itu masih berbelit-belit. Kadang dia mengakui bahwa barang itu adalah miliknya, karena mau dia apa Pak? Ini sudah mengarah ke saya. Kadang juga dibilang tidak, sama sekali bukan miliknya. Namun dari pengakuannya dia cuma mengatakan bahwa ada sebagian memang dia beli dari kabupaten lain, yang mungkin saat ini kami belum dapat sebutkan karena akan kami lakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut kepada yang dimaksud. Pekerjaannya sendiri? Kalau pekerjaannya ini sebenarnya kadang jadi petani, kadang jadi buruh, dan memang di informasi di masyarakat sekitar yang bersangkutan itu apa? Dia memang dikenal di situ mengedarkan sabu, dan kadang dia kumpulkan memang anak-anak muda di situ untuk ngisap di rumah itu. Berarti pemain lama Bang ya? Iya, karena dilihat dari bukti-bukti banyaknya saset-saset kosong di rumah tersebut. Untuk Pasalnya sendiri. pasalnya? Untuk saat ini kita menerapkan pasal untuk kasus itu, kita terapkan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan sangkaan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu, Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara Manggabarani yang ditemui awak media mengatakan sangat mengapresiasi hasil pengungkapan tim Opsnal Res Narkoba Polres Pinrang bersama Kasat Narkoba Polres Pinrang Ibtu Mangopo Masyur dalam operasi anti Klipu 2025. Unit Narkoba Polres Pinrang sangat luar biasa dalam waktu 10 hari berhasil mengungkap kasus menonjol narkotika jenis sabu dengan barang bukti yang cukup besar di 3 tempat yang berbeda. Kapolres Pinrang akan terus melakukan pemberantasan narkotika di wilayah hukum Polres Pinrang melalui Kasat Narkoba Ibtu Mangopo Masyur bersama tim Opsnal Res Narkotika Polres Pinrang. Ia menambahkan bahwa para pelaku tindak pidana kriminal penyalahgunaan narkotika ini akan dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan sangkaan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 pasal 2 dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kapolres Pinrang juga berpesan bahwa dirinya tidak akan memberikan ruang kepada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pinrang dan akan melakukan proses hukum sesuai hukum yang berlaku dan tanpa tebang pilih siapapun. Dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan.